pertama adalah terjadinya kenaikan inflasi global ya di hampir seluruh negara serta respon kebijakan moneter yang ketat, di mana beberapa bank sentral termasuk kita juga telah menaikkan suku bunga kebijakan yang membuat investor cenderung akan mengalihkan dana mereka kepada investasi yang lebih risk free gitu ya seperti US Treasury, karena juga di sisi lain US Treasury telah memiliki yield obligasi yang menarik. Eh, Alasan yang kedua juga investor asing masih memiliki pandangan bahwa beberapa negara berkembang mempunyai risiko yang lebih besar di tengah ketidakpastian global, di mana negara-negara maju dibandingkan negara maju gitu, terutama pasca kejadian gagal bayar utang Bangladesh. Tapi perlu dicatat bahwa sebenarnya kita lebih oke ya fundamental ekonominya dibandingkan dengan Bangladesh, sehingga menurut saya negara kita, suatu utang kita akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Alvaro ini juga sebetulnya senada ya dengan mungkin analis dan juga ekonom secara internasional begitu, bahwa secara fundamental perekonomian Indonesia saat ini juga lebih resilient, lebih oke ketimbang negara-negara lainnya. Termasuk adalah kalau kita lihat juga negara tetangga kita juga sudah secara teknikal sudah resesi begitu, tapi Indonesia saat ini juga masih tangguh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan pernyataan dari wakil presiden kita Pak Maruf Amin yang menyebutkan bahwa memang kita perlu berhati-hati, dan angka 167,8 triliun rupiah ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan begitu. Dari Mas Putu sendiri seperti apa? Apakah memang kita perlu khawatir dengan angka 167 triliun rupiah ini yang keluar dari pasar dalam negeri kita, atau seperti apa? Ya. Kalau kita lihat 167 triliun itu kan sudah keluar. Yang perlu kita khawatirkan apakah akan ada capital outflow lebih lanjut kayak gitu. Dan saya rasa itu sangat mungkin terjadi karena Bank Sentral Amerika Serikat masih akan menaikkan suku bunga acuannya di bulan depan dan di akhir tahun, dan sampai tahun depan masih ada kenaikan suku bunga. Jadi sebenarnya yang memicu capital outflow itu adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ya yang sangat agresif. Itu menyebabkan yield treasury yang naik cukup tajam dan memicu capital outflow kayak gitu. Selama The Fed masih terus menaikkan suku bunga, sementara BI kalau kita lihat pernyataan terakhirnya kan tidak akan agresif menaikkan suku bunga kayak gitu. Jadi akan ada sedikit ketidakseimbangan kenaikan suku bunga lah katakan kayak gitu. Itu yang bisa memicu capital outflow dari Indonesia. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya perekonomian Indonesia itu belum atau tidak dalam masalah besar kayak gitu. Karena kalau kita lihat seperti tadi disebutkan, kalau di pasar saham itu yang notabene adalah aset lebih berisiko ketimbang SBN itu malah mengalami inflow kayak gitu. Dan kita lihat IHSG di Asia Pasifik itu menjadi satu-satunya bursa yang mencatat penguatan sepanjang tahun ini gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang menunjukkan kalau sebenarnya sentimen pelaku pasar atau sentimen investor asing itu tidak buruk-buruk amat ke Indonesia karena masih masuk ke pasar saham kayak gitu. Tetapi karena yield treasury tinggi, itu lebih menarik bagi investor asing dan mengeluarkan modalnya dari SBN sih. Oke, baik. Ini senada ya Mas Putu dan juga Mas Alvaro bahwa perekonomian Indonesia masih cukup oke ya ketimbang negara-negara lainnya. Nah, tapi tadi satu poin yang bisa di-highlight juga dari pernyataan Mas Putu adalah terkait dengan seperti apa investor di SBN, pasar SBN ini juga melihat seperti apa sikap dari The Fed sendiri yang dikhawatirkan juga masih akan hawkish. Nah, kalau kita lihat data dari Amerika Serikat, disebutkan juga dari data ketenagakerjaan, kemudian juga kita sembari menunggu ya seperti apa data inflasi juga di bulan ini begitu ya. Nah, sebetulnya ada indikasi bahwa The Fed kedepannya masih akan terus bergerak hawkish. Nah, potensi untuk capital outflow di pasar SBN kita seperti apa, Mas Alvaro? Oke, menurut saya tetap ya bakal akan ada tekanan outflow yang signifikan. Tidak terlalu signifikan lah, tapi tetap akan ada beberapa bulan ke depan apabila The Fed tetap terus menaikkan suku bunga, di mana untuk meredam inflasi yang terjadi di negara mereka gitu ya. Tapi saya memiliki poin yang eh, cukup optimis lah, karena posisi asing dari surat utang kita itu cenderung tidak terlalu dominan ya dibandingkan dengan sebelum pandemi. Misalnya di tahun 2019 kepemilikan asing kita itu mencapai 38%. Sedangkan saat ini kepemilikan dari asing di surat utang kita hanya 14%. Hal tersebut juga didorong oleh kenaikan dari porsi kepemilikan bank gitu ya. Terhadap porsi kepemilikan utang kita maupun dari individual serta dana pensiun dan asuransi, di mana cukup menjaga tekanan outflow dari asing, sehingga menurut saya potential capital outflow bakal ada, tetapi dapat diserap dengan baik oleh investor domestik yang bertambah. Oke, baik.
Dari Mas Putu sendiri seperti apa? Apakah tadi setuju begitu ya bahwa kedepannya juga tampaknya masih tidak akan terlalu besar untuk capital outflow di dalam negeri karena porsi kepemilikan asing juga sudah semakin tipis begitu. Apakah artinya ini juga menjadi suatu basic atau fundamental yang cukup kuat begitu untuk pasar SBN kita? Ya, kalau kita lihat kepemilikan asing di pasar SBN itu sekarang sudah di bawah 15% ya, udah jauh menurun. Tapi kalau kita lihat secara nilai itu masih sekitar 740 triliun. Jadi apakah nanti akan terjadi capital outflow yang cukup besar? Saya rasa bisa terjadi, bisa saja terjadi. Karena kalau kita lihat The Fed hingga tahun 2023 nanti diperkirakan di kuartal pertama itu suku bunganya sudah berada di kisaran 4,2%. Jadi itu sekitar 100 basis point dari saat ini, dan itu bahkan bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Karena kalau itu memang terjadi, benar terjadi, dan BI tidak merespon dengan kenaikan suku bunga yang cukup besar, saya rasa capital outflow akan masih cukup besar terjadi. Karena kalau kita lihat nilainya 740 triliun itu nilai yang cukup besar, lumayan masih ada di dalam negeri, dan itu mungkin ya sekitar 1 atau 2%-nya mungkin masih bisa keluar lagi.